dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Masih dari Masjid Hadjah Sitimang Kota Makassar. Alhamdulillah hari ini sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim yang dari Kota Makassar dan sekitaran. Yang pertama ada Forum Majelis Taklim Kecamatan Bungoro. Dari Pangkep, Pangkajene Kepulauan. Oh, Kabupaten Pangkep. Ya. Lalu kemudian pengajian Muhajirin Kasih. Kasih. Oke. Kasih. Majelis Taklim Al Mukminin Goa. Gaspol memang. Majelis Taklim Masjid Nurul Ittihad PKI. Lalu kemudian Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kecamatan Pangkajene Pangkep. Wah. Masya Allah. Bu, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Masya Allah. Ini Mas Bayu, ini ibu-ibu yang hadir subuh hari ini ramai jauh-jauh. Alhamdulillah. Jaraknya berpuluh kilometer. Waduh. Pangkajene Kepulauan ini kira-kira 3 jam dari Makassar. Dari Makassar 3 jam, Bu? Ya, 3 jam. Apalagi kalau macet. Oh, bisa 5 jam. Oh, bisa macet Tapi juga ya. semangatnya saya bayangkan ini barangkali selesai tarawih sudah dandan untuk sampai ke sini. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan yang di rumah nggak ditinggalin sahurnya ya Bu ya. Masih ada kan ya. Nanti mereka bingung sahurnya. Iya, kan sekarang enak ibu-ibu. Sekarang ada namanya kulkas. Oh iya, tinggal masukin. Masuk bisa bertahan. Ada lagi disebut rice cooker. Rice cooker, pemanas Hah? nasi. Rice Rice cooker. Rice cooker, Iya. pemanas nasi. Untuk masak nasi. Ada lagi disebut Microwave. Microwave. Iya. Ada semua toh? Betul. Di rumahnya orang kaya. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini orang-orang kaya semua nih, karena sama-sama. Amin. Mau Paling tidak kita kaya hati. Amin. Daripada miskin hati, miskin uang lagi. Lebih baik kaya hati, kaya uang. Wah, itu udah sempurna banget Pak Ustadz. Tapi sekaya-kayanya orang kadang-kadang nih Pak Ustadz begitu dapat berita, ya itu dia kadang-kadang nggak sabar untuk menyebarkan berita ke tempat lain. Boleh dikasih tahu nggak sih Pak Ustadz bahayanya kalau kita nyebar hoax tuh selain hukum agama dan hukum negara ya. Sebenarnya apa sih Pak Ustadz? dalam Oke, kita hubungan- lanjut lagi cerita. Monggo Pak Ustadz. Tuh, tadi jadi Umar bilang, "Ya Rasulullah, ini Abu Hurairah, dia mau ceritakan ini, dia mau sampaikan di pasar." Kenapa memang Umar? Pasar ini kan pemahamannya orang macam-macam. Ada yang sudah kuat akidahnya, ada yang belum, ada yang masih belum jelas. Saya khawatir kalau ini disampaikan kepada masyarakat umum, nanti masyarakat kita salah paham. Yang penting syahadat masuk surga biar judi. Yang penting syahadat masuk surga biar ndak sholat. Yang penting syahadat masuk surga biar dia berzina. Ini bahaya ini. Terus menurut saya ya Rasul, pengumuman berita seperti ini sebaiknya jangan disampaikan di pasar. Karena bisa bahayanya lebih besar daripada faedahnya. Kata Nabi, ya betul, jangan dan tidak penting kau sampaikan di pasar. Dari situlah terkenallah pepatah kita dalam dunia Islam. Likulli maqam makal, wa likulli makal makam. Setiap tempat ada bicara yang cocok untuk tempat itu. Dan setiap tempat ada bicara yang cocok untuk tempat itu. Nah ibu-ibu kita lihat. Kalau ini bicaraku nanti bertengkar orang satu panggung. Kalau ini ku sebarkan, dia memang yang curi itu kue. Kuliah itu nak ambil itu kue, nak ambil sama tempat. Nah, kalau ku umumkan ini kasihan di Facebookku, malu satu kampung. Biar anaknya malu padahal anaknya tidak tahu masalah. Kalau ku umumkan ini, malu kasihan mamaknya padahal mamaknya ndak ajari mencuri. Jangan deh, ndak usah saya sebarkan. Orang yang seperti ini, meskipun berita yang mau disampaikan benar, tapi karena dia tunda pemberitaannya, dia dapat pahala. Namanya mencegah kemungkaran.
Tapi kalau dia pergi sebar, meskipun itu benar, itu disebut menyebarkan aib sesamanya muslim. Ibu? Ibu? Pernah ki dengar ceritanya Isra Mi'raj? Tuh, waktunya itu Isra Mi'raj Nabi. Nabi itu diperlihatkan beberapa perumpamaan. Ya kan? Waktunya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, diperlihatkan perumpamaan, Mas Bayu. Banyak yang Allah perlihatkan. Dalam kehidupan ini, Bu, banyak sekali sifat-sifat tercela. Banyak sekali sifat-sifat jelek. Tapi dipilih-pilih oleh Allah untuk dijadikan pelajaran kepada Nabi. Diperlihatkan dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Kenapa dipilih-pilih? Karena ini yang paling berbahaya. Apa gerangan? Ada dilihat oleh Nabi. Mukanya muka manusia. Badannya badan manusia. Tapi tangannya, Bu, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Bukan kuku seperti ini, Bu. Kalau kuku seperti ini bisa digigit-gigit. Ini tembaga api neraka. Lalu perempuan ini dia cakar-cakar mukanya. Sakit. Sakit tapi dia cakar, Ibu. Ada. Dia cakar, Ci. Dia cakar lagi badannya. Ada. Keluar ususnya. Tak hambur semua isi badannya. Lalu cukup itu tidak. Dia makan lagi bangkai orang mati di depannya. Bau. Bau. Dia makan. Nabi lalu bertanya Jibril. Siapa pula itu Jibril? Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu sakit tapi dia rusak dirinya. Dia tahu itu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Ya Muhammad, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan orang, yang suka menyebarkan berita kebencian, yang suka menyebarkan hoax, yang suka menyebarkan fitnah, yang suka memberitakan sesuatu yang membuat orang bermusuhan. Maka orang ada handphonenya dia pakai panen amal. Handphoneku misalnya, pagi-pagi ku kirim kultik. Kuliah 7 detik. Dikit amat, Pak Ustadz. Tulisan je ku tulis. Oh. Tulisan je, tak 7 detik je nak baca orang. Kultik namanya. Saya kirim. Misal. Kata-kata. Seperti hari, misalnya hari Jumat. Andai ada hari yang terindah, itulah Jumat. Jadi kalau kau mau mendapatkan cinta yang terindah, bermulalah cintamu kepada hari Jumat kepada Allah. Seperti itu. Ada juga namanya cersi. Apa itu, Pak Ustadz? Ceramah singkat. Oh. Iya toh? Cersi. Ceramah singkat. Ada 2 orang yang paling cepat hancur amalnya. 1, panggosip. 2, kurang rasa malu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cersi namanya. Sebar. Itu artinya medsosku, jari-jariku saya gunakan untuk menyebarkan amal. Ternyata yang terima 2000 orang. Dia paham, dia amalkan. Saya dapat pahala jariah. Namanya ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya ibu dapat. Sebarkan. Apa sebarkan? Yang porno-porno. Bapak-bapak ini biasanya. Pergi sebar. Nah bilang bercanda ji. Ingat, dengar ini yang suka sebar-sebar konten. Meskipun bercanda tidak boleh. Dosa tidak boleh dicanda-canda. Mau juga nanti Mas Bayu. Allah bilang yang masuk ke neraka. Saya cuma bercanda. Astagfirullahaladzim. Gak mau lah Pak Ustadz. Iya, dosa tidak boleh dicanda-canda. Maka ibu-ibu ketika kita dapat itu grup yang bisa membuat kita banyak dosa di situ, lebih baik pamit. Tinggalkan itu grup. Nah, itulah bahayanya orang-orang yang menyebarkan berita-berita fitnah. Iya. Berita-berita tidak benar. Benar sekalipun jangan disebarkan. Nah, sekarang
bagaimana caranya menghindari penyebaran berita hoax? Tahan dulu Pak Ustadz. Tahan dulu. Nanti kami akan kembali saat lagi dan juga kita akan dengarkan pertanyaan dari jemaah yang hadir. Untuk itu tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.